Selain virus COVID-19, tuberkulosis atau TBC hingga kini masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Pasalnya saat ini Indonesia masih menjadi negara ketiga terbesar dengan kasus TBC di dunia setelah India dan China. Menurut data dari Kementerian Kesehatan pada bulan Maret 2020, estimasi kasus TBC di Indonesia mencapai 845.000 jiwa dan yang telah ditemukan sekitar 69% atau sekitar 540.000 jiwa. Untuk itu, di tengah pandemi, penanganan kasus tuberkulosis atau TBC tidak boleh dilupakan atau bahkan dihentikan. Salah satu tempat yang masih memberikan pengobatan bagi pengidap TBC adalah Puskesmas Jagakarsa di wilayah Jakarta Selatan. Di tempat ini layanan kesehatan bagi pengidap TBC dibuka setiap hari Senin hingga Jumat, mulai dari jam 8:30 hingga jam 4 sore. Untuk mencegah penularan COVID-19, para pasien juga wajib menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, memeriksa suhu tubuh, dan selalu menggunakan masker. Selama membuka layanan di masa pandemi COVID-19, para pasien TBC yang datang untuk berobat menurun 10%. Jika dalam sehari biasanya ada 220 pasien yang datang untuk berobat, kini menjadi sekitar 190 pasien. Hal ini terjadi karena pasien yang masih positif mengidap TBC tidak lagi datang karena merasa cemas akan terpapar COVID-19 saat perjalanan ke puskesmas. Tak hanya itu, para pasien TBC juga khawatir jika terjangkit COVID-19 akan diberikan stigma negatif seperti dijauhi dan dikucilkan oleh keluarga atau orang di sekitar rumahnya. Jadi masyarakat itu rata-rata menyangka kalau misalnya kayak dia batuk atau demam atau pilek atau apapun itu, mereka akan nahan diri dulu tuh di rumah sampai benar-benar dia memang membutuhkan pertolongan dari dokter. Karena dari mereka itu, mereka takut memeriksakan diri ke puskesmas, takut dinyatakan COVID gitu. Padahal dari puskesmas sendiri atau fasilitas kesehatan lain itu nggak akan mempositifkan kalau memang hasilnya tidak positif gitu. Nah, yang mereka takutkan itu kalau misalnya dia dinyatakan positif, dia akan diasingkan dari orang-orang sekitarnya, dari lingkungannya. Itu yang mereka dalam pikirannya mereka gitu. Tapi sebenarnya justru harusnya begitu dia ada sakit ditanganin, baik itu dia ketahuan COVID-nya ataupun tidak, ataupun ternyata hanya batuk biasa atau batuk karena TBC, itu justru lebih bagus. Karena kan lebih cepat penanganan, lebih cepat penyembuhan, penularannya juga lebih cepat kita atasi. Meski memiliki kesamaan dengan COVID-19, yaitu menular melalui droplet serta saluran pernapasan, namun pengobatan pasien tuberkulosis terbilang lebih panjang dibandingkan pasien COVID-19. Jika biasanya perawatan OTG atau orang tanpa gejala COVID-19 bisa pulih dalam kurun waktu 14 hingga 20 hari, perawatan pasien TBC dapat memakan waktu minimal 6 bulan. Selain proses pengobatannya yang panjang, obat-obatan yang dikonsumsi penderita TB juga memberikan beragam dampak negatif bagi tubuhnya. Seperti kehilangan keseimbangan tubuh, berkurangnya indera pendengaran dan penglihatan, serta menimbulkan rasa mual. Yang paling penting itu adalah TB itu bisa disembuhin gitu, bukan penyakit yang berkepanjangan segala macam, enggak. Jadi sebenarnya kalau pasien TB itu minum obat rutin, kontrol rutin, terus dosis obat yang diminum benar, terus cara minum obatnya benar, itu bisa sembuh. Nah, jadi dan pesannya lagi untuk setiap pasien TB, baik dia sedang dalam pengobatan atau belum tapi sudah dinyatakan dia positif, itu wajib melakukan protokol kesehatan, melakukan etika batuk terutama karena kan TB ini sangat menular ya. Terus penularannya itu lebih cepat gitu karena dia lewat udara droplet gitu. Jadi apalagi untuk orang-orang di sekitarnya terutama keluarganya. Ya, mewabahnya virus corona membuat para pengidap TBC khawatir dengan proses pengobatannya. Oleh karena itu, edukasi dari pemerintah dan pelayanan kesehatan untuk pengidap TBC tidak boleh berhenti di tengah pandemi. Andrew Pakpahan, Syahri Kurniawan, Daai TV.